Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik-baik. Anda Saka, gimana kabar berdua? Alhamdulillah baik juga Pak Ya, Kiai. sehat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Akes. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. selamat menjalankan aktivitas, selamat sore. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Sobat Ahakes, di episode pertama Ahakes ini yaitu Alhamidia Podcast, kita akan berbincang mengenai seni dan kreativitas dalam Islam. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai penyiar yang bernama Abid Nizamul Haq yang akan ditemani oleh teman saya Saka Negara. dan Dan juga kita ditemani oleh selaku bintang tamu nih yang terhormat banget nih kan. Kita ditemani oleh alhamdulillah yang berkesempatan pada sore hari ini ialah Pak Kiai Haji Rosid Marhali LC selaku wakil pengasuh Pondok Pesantren Alhamdulillah. Gimana Pak Kiai kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. jadi Sobat Ahakes, kita akan membahas filosofi di balik seni dalam Islam. Menggali nilai-nilai yang mendasari penciptaan seni dalam rangka agama. Nah, menurut Pak Kiai nih, bagaimana seni dapat menjadi sarana ekspresi yang mendalam dan mengunggah spiritualitas kita sebagai muslim? Ya. Baik. Terima kasih Ananda Abid dan Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, para santri, para pemirsa yang ada di mana saja berada, ya sebagaimana diketahui bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk mencintai keindahan, ya. Benar Pak Kiai. Bahkan Allah itu menyebut dirinya sebagai zat yang maha indah. Sebagaimana yang sering kita dengar, ada ungkapan, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya kan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Nah, karena itu dari konteks ini Allah mensifati dirinya sebagai zat yang maha indah. Tentunya Allah menyukai segala bentuk dari keindahan-keindahan. Ya. Karena itu Islam pun sangat menghargai tentang seni dan budaya. Ya. Jadi jangan kita anggap bahwa seni itu hal yang buta bagi kita sebagai orang Islam. Justru malah kreativitas seni itu harus kita munculkan dari anak-anak yang punya potensi dan punya pegangan agama yang kuat. Ya seperti itu. Nah, jadi agama Islam Allah sendiri ini juga menyebut dirinya itu sebagai zat yang maha indah. Jadi apalagi kita nih sebagai hambanya kan, jadi kita tidak diberi batasan begitu ya Pak Kiai ya, untuk memperindah sesuatu namun tidak keluar dari ajaran agama Islam. Oke, jadi kalau macam-macam kreativitas dalam seni Islam itu bagaimana Pak Kiai? Kan seni itu kan ada macam-macam nih kan, ada seni musik, ada seni lukis, ada seni pahat. Betul. Ya, Pak Kiai. Nah, itu jadi kalau di agama Islam sendiri itu gimana Pak Kiai? Ya. Sebenarnya seni itu banyak ya. Seni berkreasi dalam Islam itu selama itu tidak keluar dari aturan-aturan Islam, ya kita dibolehkan untuk beraktivitas berseni, menyanyi, menggitar, kemudian hadroh, merawis dan musik-musik yang lainnya.
Intinya selama itu tidak melanggar norma-norma agama atau aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebagai Muslim yang taat pun punya manakala dia punya kemampuan, punya kreativitas yang bagus tentang seni, silakan dikembangkan. silakan disebarkan, ya, disebarkan. Kami bangga kalau ada anak-anak muda yang latar belakangnya memahami tentang agama, apalagi santri-santri punya kreativitas berseni luar biasa. Terutama santri Al-Hamidiyah tentunya hebat, ya. Ya. Berarti seni untuk memiliki jiwa yang seniman gitu di dalam Islam tuh nggak dilarang ya bagi ya. Tidak ada larangan, ya. Dalam Islam itu sebenarnya dalam berkreasi, beraktivitas itu tidak ada larangan. Kalau kita bicara tentang hukum, kalau ditanya apa sih Pak Ustadz dasar hukumnya kesenian? Ya boleh saja, hukumnya mubah. Karena seni itu adalah masalah kebutuhan dan kesenian, dan itu merupakan fitrah manusia. Artinya butuh. Loh, kok kebutuhan orang dihalang-halangi? Apalagi masalah seni, ya. Masalah seni dihalang-halangi kan kasihan. Dia punya kemampuan berseni. Bahkan di dalam Islam juga ada namanya seni baca Al-Qur'an. Nah, itu pun harus kita kembangkan. Itu juga bagian daripada seni. Seni baca Al-Qur'an itu luar biasa. Itu Al-Qur'an mengajarkan bahkan dilombakan di seluruh dunia. Ya. Itu salah satu bagian kalau tadi ditanya dalam Islam itu seni baca Al-Qur'an itu salah satunya yang terpopuler sekarang. Ya. Yang selalu dipertontonkan di umat Islam di seluruh dunia, ya, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara Islam yang lainnya, ya. Karena itu seni baca Al-Quran kan mengeluarkan suara-suara yang indah. Orang kalau sudah punya suara yang indah itu bisa segala-galanya, nyanyi pun indah, ngaji Quran pun indah, yang penting tidak melanggar aturan Allah. Nah, begitu. Lanjut nih Pak Kiai, tentang seni yang menginspirasi. Al-Quran sebagai sumber wahyu saja mampu menginspirasi sejuta umat yang dapat memberi semangat sebagai acuan untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Betul. Nah, menurut Pak Kiai ini, gimana nih pendapat Pak Kiai tentang seniman Muslim yang menciptakan karya-karya mereka sebagai bentuk ibadah dan ungkapan cinta kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala? Ya. Memang kalau kita lihat secara khusus seni yang bernafaskan Islam, dasar pemikirannya adalah niat beribadah dan keikhlasan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara khusus kita berbicara tentang seni yang bernafaskan Islam, tentunya tujuannya tidak ada lain adalah untuk ibadah. Artinya menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, ya. Karena itu kita sebagai Muslim yang taat, yang punya kemampuan untuk berkreasi, tentunya terus diperjuangkan, ya. Tapi tentu kita harus bekali diri kita dengan berbagai macam pengetahuan, terutama pengetahuan agama yang kuat. Kalau kita ingin berkreasi secara Islami ataupun berkreasi semata-mata niat karena Allah, ingin beribadah karena Allah, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentu harus mempelajari atau mendalami secara mendalam tentang Islam. Kemudian yang kedua, mencari inspirasi dari alam dan karya Allah.
kemudian berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, menjadi pengamat, peka terhadap keindahan, mengembangkan keterampilan dan bakat, kemudian menggunakan karya seni untuk menyebarkan syariat Islam, membuat karya seni yang bernilai sosial dan moral, dan seterusnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah manakala kita ingin berkreasi dan menciptakan suatu karya seni, yang tidak kita lupakan adalah akhlak. Semuanya itu kita harus bingkai dengan akhlak, moral, etika. Itulah namanya karya seni yang dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi maksudnya pakai ini karya Allah itu maksudnya adalah ciptaan-ciptaan yang indah gitu kan. Jadi banyak nih kan dari dulu tuh kan seniman kayak Leonardo da Vinci, Michelangelo itu banyak tuh dari dulu tuh yang ngambil contoh-contoh tuh dari kalau misalkan dari pemandangan, dari gunung ada pohon-pohonnya, kalau nggak dari air terjun atau dari langit yang kemudian mereka lukis kembali gitu kan. Dan itu semua itu ya kembali lagi itu adalah ciptaan Allah ya Pak Kiai. Betul. Semuanya itu terinspirasi dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terinspirasi sehingga membuat karya-karya seni, ya tadi lukisan, gunung. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 16, wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Jadi kata Allah itu sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ternyata Allah itu sudah memberikan contoh ya. Coba bayangkan gugusan bintang-bintang di langit itu kemudian dihiasi oleh Allah, kemudian kita memandangnya begitu indah. Kemudian setelah itu manusia telah berpikir, menggunakan akal pikirannya, merenungkan hasil ciptaan Allah, kemudian digambarkan, dijadikan sebagai suatu karya seni. Nah, itu kan bagus. Iya. Nah, jadi kan sekarang udah 2024 ya Pak Kiai ya. Yeah. Jadi tuh semakin kesini tuh perkembangan teknologi, perkembangan seni sama kreativitas orang-orang tuh udah mulai bermacam-macam nih Pak Kiai kan. Nah, jadi kalau di Islam sendiri kan bagi orang Islam itu kita kan kayak bikin sholawat, Yeah. kan ada nasyid gitu. Betul. Ada adron. Nah, jadi gimana nih? Jadi kita jadi seorang muslim yang bisa merangkul seni dalam yang tahun yang udah modern sekarang nih Pak Kiai. Begini, jadi kita nggak perlu merasa terbelakang, walaupun kita sering melantunkan nasyid, sholawatan, kemudian musik-musik Islami yang lainnya, ya kita jangan merasa tertinggal dengan musik-musik yang sudah modern. Itu saya katakan tadi, sebenarnya kita itu sudah modern sejak dulu. Jadi sudah modern sejak dulu. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik, dengan mengaturnya dengan baik, dengan profesional, ya, menggunakan alat kita sesuaikan dengan musik yang kita bawa atau lirik-lirik yang kita bawa yang bernafaskan Islam. Karena pada hakikatnya itu kesenian atau seni dalam Islam itu sebenarnya itu berperan untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dengan pembelajaran yang positif yang tidak keluar dari syariat Islam. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi membimbing manusia itu mau berkreativitas apapun, mau yang sudah modern, ya, mau yang lebih modern, itu tetap tidak keluar dari syariat Islam. Pasti selalu dibimbing tuh. Nah, cuma kan terkadang kalau kita terpengaruh, justru malah mohon maaf nih, musik kita ini kadang-kadang lucu. Padahal musik kita itu sudah bagus, ya. Seni kita itu sudah bagus. Cuma kadang-kadang masih
mau ikut-ikutan dengan kebarat-baratan. Nah, Ya. Jadi Padahal nggak masih perlu. sempat terpengaruh Kita gitu. harus punya ide sendiri, punya khas sendiri, punya kemampuan sendiri untuk berkreasi. Mengapa harus kita nyontek atau ngikutin orang-orang yang di luar sana? Kita harus munculkan, apalagi sebagai seorang santri. Wah, luar biasa. Seorang santri sebagai membuat karya musik yang bagus, membuat drama, film dan lain sebagainya. Ini harus kita kuasai, apalagi sekarang nih media sosial ini dikuasai orang mereka, ya. Coba kalau kita lihat film-film Islami itu justru malah yang membuatnya itu jauh daripada Islam. Coba kalau kita yang paham Islam kemudian kita membuatnya, lebih meresap lagi, lebih mendalami lagi, lebih dihayati lagi. Nah gitu. Yang mudah-mudahan santri-santri alhamdulillah bisa atau memiliki inspirasi ke depan yang lebih baik terkait dengan kesenian dan budaya seni ini. Amin. Amin, 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 ya Rabbal. Berarti pakai ini kita sebagai muslim kita dibolehkan untuk berkreativitas tanpa batas. Nah, tapi walaupun dibilangnya berkreativitas tanpa batas, sebenarnya ada nggak sih pakai batasan-batasan tertentu yang nggak boleh kita lewatin? Tuh, Ya. Kiai. Sebenarnya berkreativitas tanpa batas itu artinya kita boleh berkreativitas apa saja, ya, selama itu memberikan manfaat kepada orang lain. Silakan mengeluarkan ide, kemampuan, kreativitas selama itu tidak keluar dari syariat-syariat Islam. Apa yang saya sampaikan tadi, ya. Artinya dengan membebaskan diri dari batasan dan mengaktifkan iman jasra maksimal, kita dapat menghisarkan ide. Jadi jangan kita dibatasi. Kalau kita dibatas-batasi, maka ide kita itu akan tertutup, ya. Tapi kalau kita diberikan kebebasan tetapi tidak melanggar aturan Allah, silakan. Ya sama dengan kita punya anak, padahal dia punya kemampuan, kita kurung di rumah, itu kan kasihan. Kreativitasnya terhambat, terhalang, ya kan? Silakan berikan kebebasan, tapi tetap kita harus mengawasi, membimbing, mengayomi sehingga tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi kita sebagai anak muda bangsa nih kan, sebagai santri apalagi kan, kita harus memberikan inovasi-inovasi lebih gitu kan, karena agama Islam sendiri nggak terlalu membatasi gitu kan. Betul. Kayak buat kita punya kreativitas is okay kan, nggak apa-apa kan, selagi nggak merusak baik agama. Betul. Atau merugikan orang lain. Betul sekali. Atau merugikan fanatisme, ya kan. Iya. Jadi kalau konsep seni sebagai keindahan nih dalam agama Islam itu gimana Pak Kiai? Ya itu tadi saya sampaikan, konsep seni keindahan dalam Islam itu bahwasanya Islam itu sangat menghargai tentang keindahan, ya. Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk mencintai keindahan. Nah itu. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan untuk mencintai keindahan. Makanya Allah itu suka yang indah-indah. Iya Ya benar kan? Pak Kiai. Suka yang indah-indah. Makanya Allah menciptakan alam ini penuh dengan keindahan-keindahan. Coba kita lihat apa yang diciptakan oleh Allah. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang Allah ciptakan yang tidak memberikan manfaat di alam ini. Mustahil. Allah menciptakan apa yang ada di dalamnya, semuanya itu indah-indah, semuanya bagus, ya. Tinggal manusianya
mau berpikir atau tidak. Makanya inna fi khalqis samawat, Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, ya. Pergantian siang dan malam, waqtilafil laili wan ayatin, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yang berpikir. Kepikiran, berpikir. Nah, kalau mau membuat karya seni, kalau nggak pikir ya nggak bisa, ya. Nah, seni, makanya saya katakan Islam itu agama yang mengajarkan untuk mencintai keindahan, ya, untuk mencintai keindahan. Makanya kita jangan ketinggalan. Kita jangan merasa seni biarkan aja mereka yang melakukan, kita mah taat aja, jalankan aturan-aturan aja. Enggak seperti itu. Kita boleh berkreasi sebanyak-banyaknya, menciptakan karya sebanyak-banyaknya. Ya, makanya saya katakan mudah-mudahan santri-santri Alhamidiyah itu bisa mengisi di medsos-medsos yang ada itu tentang kesenian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi karena yang menyebarkan agama Islam pertama sendiri itu yaitu Wali Songo, kan mereka kan juga para wali ya kan. Betul. Pasti mengerti tentang agama Islam, pasti ini udah tinggi banget, tapi mereka tuh nggak lupa namanya berbaur sama seni dan kebudayaan di Indonesia tuh pas awal datang. Jadi sehingga masyarakat tidak tertekan, masyarakat menerima dengan senang hati karena yang mereka sampaikan tuh kedamaian. Betul. Rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita lihat sejarah penyebaran Islam yang dilakukan oleh para Wali Songo itu tidak terlepas daripada seni dan budaya, ya, kesenian, ya. Karena kesenian ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Sehingga pada masa itu banyak yang tertarik, banyak yang merasa senang apa yang disampaikan oleh para wali songo pada masa itu. Jadi menyampaikan dakwah itu melalui seni, ya. Seni apa aja? Gamelan, wayang, ya semuanya itu. Wali Songo itu bagaimana caranya menyikapi ini seni yang seperti ini supaya kita bisa masuk. Ternyata bisa. Wayang bisa, gamelan, kemudian seni-seni yang lainnya, ya. Sehingga bisa dimasuki nilai-nilai Islam. Nah, dakwahnya melalui seni. Ya kan? Dulu Roma Irama itu pernah datang ke Alhamidiyah membuat film namanya Nada dan Dakwah. Itu juga kreativitas seni. Nada dan dakwah. Ada dakwahnya juga. Ada seninya juga, ya kan? Nah, makanya kita nggak perlu khawatir. Justru saat ini kesempatan kita untuk mengisi mengisi kebaikan-kebaikan itu dengan melalui seni. Itu dakwah dengan seni. Dakwah dengan kesenian, membuat lagu-lagu terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Nah, saya kira itu. Ya, jadi nambah sedikit ya Pak Kiai. Jadi dakwah tuh sebenarnya bisa dilakukan dari mana aja. Cuman kalau dakwah tentang keindahan itu lebih cenderung dakwah lewat seni ya Pak Kiai. Ya. Dakwah lewat seni, jadi kayak dulu ada sama Kalijaga contohnya, dari wayang dia sambil ceritakan tentang kisah Nabi ini. Betul. Jadi tetap indah gitu. Indah. Islam itu kan indah. Iya. Ya. Islam itu indah, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kita renungi, kalau kita hayati, apa yang nggak indah coba? Apalagi Indonesia, semuanya serba ada. Apa yang tidak ada? Tanaman, buah-buahan, itu keindahan, keindahan alam, keindahan laut, keindahan daratan, semuanya serba indah, ya. Makanya
kalau kita renungkan, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah. Jadi ya nambah sedikit pakai ya. Waduh, nggak ada habis-habisnya nih. Sedikit dulu. Waduh, luar biasa nih Abid nih. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Kiai Rashid, kita dapat mengetahui kalau para wali zaman dulu itu memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Mereka itu tidak menghilangkan seni dan budaya yang sudah ada, yang sudah tertanam dari dulu di masyarakat Indonesia, melainkan mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke seni dan budaya yang sudah ada. Jadi para masyarakat yang yang ada di Indonesia itu tuh menerima dengan baik kedatangan agama Islam. Jadi mereka dengan senang hati lah menerima agama Islam untuk mereka pelajari di Indonesia. Ya. Ya, betul. Jadi yang terakhir nih yang mungkin yang saya sampaikan ya. Jadi seharusnya itu Islam tidak pernah melarang dan menolak segala bentuk karya seni yang darinya lahir kedamaian pikiran, melatih sensitivitas perasaan dan mengasah kelembutan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam raya ini berdasarkan keindahan dengan segala bentuk keserasian dan keteraturannya. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nazarin, sebagaimana ayat yang saya tadi sudah sebutkan. Jadi Islam itu tidak melarang, ya, tidak pernah melarang, menolak segala bentuk karya seni. Ya kan? Ya kita melihat langit itu kan seni itu. Benar, oke. Langit, bintang-bintang, pohon-pohonan, gunung-gunung, itu kan semuanya seni. Yang mudah-mudahan dengan kreativitas seni yang ada pada diri para santri, para remaja-remaja muslim yang ada di luar sana, senantiasa bisa menginspirasi untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi untuk masa depan umat Islam. Amin ya robbal. Amin. Jadi guys, alhamdulillah, jadi pada sore hari ini kita dapat pelajaran nih kan tentang pandangan seni dalam agama Islam. Jadi alhamdulillah kita tadi udah banyak ngobrol juga sama Pak Kiai, banyak dapat lah kan ilmu-ilmu. Jadi alhamdulillah. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah. Amin. Jadi kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.